anak-anak. Oke, selamat pagi. Gimana kabarnya? Luar biasa. Nah, untuk hari ini kita belajar di luar aja. Nah, kita kan biasanya belajar di ruangan kan? Iya. Nah, untuk kali ini kita belajar di luar aja ya anak-anak. Oke. Nah, kita langsung aja ya mulai ke pembelajaran kita hari ini. Nah, di sini ada mengenai siklus air. Di sinilah terjadi penguapan, baru di sinilah terjadi hujan. Baru gambar keduanya, yaitu mengenai lingkungan yang menguntungkan manusia. Di sini ada gambar kebun cabai. Nah, kebun cabai ini kan termasuk usaha yang bisa menguntungkan kita sebagai manusia. Nah, cabai ini kan bisa kita manfaatkan untuk bisa kita jual sama orang dan kita bisa mendapatkan penghasilan dari kebun cabai. Nah, untuk gambar ketiga, di sini ada yang namanya lingkungan yang merugikan. Nah, ini sudah sangat jelas sekali bahwa lingkungan ini sangat merugikan banget bagi kita manusia. Karena di sini akan dinamakan yaitu terjadinya perusakan lingkungan kita sebagai manusia. Nah, mungkin adik-adik semua kan tahu bagaimana kondisi di lingkungannya masing-masing. Nah, seperti di gambar tadi, itu terjadinya tidak menjaga lingkungan dengan baik. Sampah dibuang sembarangan, maka terjadinya kebanjiran kalau misalnya kita buang sampah misalnya di sungai, makanya lah terjadi kebanjiran. Jadi buat adik-adik semua, di sini ada sebuah teks yang kakak sediakan, yaitu sejak pertama muncul di bumi, air telah mengalami perubahan bentuk berkali-kali hingga saat ini air ada di laut. Terkena panas sinar matahari hingga menguap, kemudian turun sebagai hujan dan bisa menjadi es maupun kembali lagi ke laut. Begitu pula di tubuh manusia, kita meminum air kemudian kita keluarkan lagi air itu sebagai urine. Begitu pula di tubuh manusia, kita meminum air kemudian kita keluarkan lagi air sebagai urine. Pada dasarnya jumlah massa air di bumi tetap, air hanya berubah bentuk dan mengalami siklus hidrologi. Siklus air adalah gerak pemutaran air dengan perubahan air menjadi berbagai wujud dan kembali ke bentuk semula. Siklus air pendek diawali dengan penguapan air laut ke atmosfer. Kemudian pada ketinggian tertentu, uap air akan mengalami proses kondensasi. Kondensasi adalah perubahan wujud benda menjadi padat atau mengembun. Pada proses kondensasi, uap air berubah menjadi awan. Awan yang tak mampu menahan beban air akan berubah menjadi titik-titik air atau presipitasi atau hujan yang jatuh ke laut dan mengulangi lagi siklusnya. Nah, teks ini mengenai gambar yang ada di seperti yang ada di gambar. Nah, di sini ada kan mengenai siklus air. Nah, di sini terjadi penguapan, baru terjadi hujan. Nah, di gambar kedua, yaitu lingkungan yang menguntungkan manusia, sama seperti yang ibu bilang tadi bahwa kebun cabai ini termasuk juga menguntungkan hasil perekonomian kita sebagai manusia gitu kan. Ini kan bisa kita jual belikan lagi sama orang. Ini termasuk kebutuhan kita juga sehari-hari. Nah, di sini juga ada gambar ketiga tadi. Mungkin ibu sudah menjelaskan tadi mengenai lingkungan yang merugikan manusia. Ini sangat merugikan kita sebagai manusia. Karena kalau misalnya kita nggak bisa menjaga lingkungan kita dengan baik, maka bagaimanapun kita menanam sebuah tanaman di lingkungan kita kalau nggak bersih, tidak akan tumbuh karena lingkungan tidak mendukung, tidak bersih. Nah, dengan lingkungan kita makin bersih kita buat setiap hari, maka semua tumbuhan yang sudah kita tanam di situ bisa subur dengan baik. Nah, seperti itu ya anak-anak. Oke, kalian sudah mengerti kan untuk pembelajaran kita hari ini? Oke, semua sudah mengerti. Oke.
Di sini siapa yang bisa memberikan kesimpulan mengenai pembelajaran kita hari ini? Fani, Ibu tunjuk aja ya. Oke, terima kasih Fani. Memang betul sekali yang dibilang si Fani, bahwa kesimpulan kita hari ini yaitu mengenai siklus air dan mengenai lingkungan yang menguntungkan manusia dan lingkungan yang merugikan manusia, seperti yang Ibu jelaskan di gambar tadi. Oke anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, baiknya kita ambil sikap yang baik, lipat tangan, tutup mata, ambil sikap berdoa. Mari kita berdoa. Amin. Baik anak-anak, sampai jumpa untuk minggu depan lagi ya.